Ya, godaan untuk Partai Demokrat manuver yang cantik dari PDIP, apakah juga tergoda dan juga akhirnya mendekat Anies Baswedan nantinya ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Effendi Khoiri, politikus Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juga ada Mbak Diska Putri, politikus Partai Demokrat. Selamat pagi Mbak Diska. Kemudian yang juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Andreas Hugo Pariera, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Andreas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Gus Coy. Pagi Bang. Bang, Abang tuh dicari sama Gus Coy Bang di studio Bang. Abang ini kok nggak hadir sih di studio Bang? Saya datang karena ada Hugo, ternyata nggak datang. Kalau nggak sama-sama di Zoom aja. Oke, saya mau ke Gus Coy dulu kalau begitu. Kalau melihat nih ya Gus Coy, kemarin juga menjadi perbincangan walaupun belum ada pertemuan, tapi rencana pertemuan dari AHY dan juga Puan ini nampaknya apakah juga bisa mengubah dari mungkin peta koalisi perubahan, soliditasnya dan juga apakah sudah diinformasikan nggak sih ke Partai Nasdem sebelum ada pertemuan ini? Baper nggak Partai Nasdem? Itu aja lah pokoknya. Nah, pertama pertemuan atau silaturahim antar pimpinan partai itu bagus. Itu bagus, itu nggak ada yang itu bagus, silaturahim itu bagus. Nah, ini sebetulnya nggak cukup Mas AHY dengan Mbak Puan, itu harus Pak SBY dengan Ibu Mega. Baru itu top. Dimulai dulu. Kalau Mas AHY sama Mbak Puan itu kan sudah pernah biasa. Jadi kalimatnya tapi yang tidak pernah bertemu itu kan Pak. Jadi kalimatnya nggak pas. Pertemuan Puan AHY akan mendinginkan ketegangan Mega SBY itu nggak pas itu. Ya pas, cuma akan lebih dahsyat lagi, akan lebih pas lagi, akan lebih afdol lagi, kan? Ya. Itu kalau Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi Nasdem nggak khawatir, gitu kan? Kalau misalnya pucuknya dua-dua ketemu, jadi bareng loh. Jadi ya ini dulu komentar saya ini dulu. Iya. Yang kedua, dalam politik itu mah harus cair, jangan anti sana anti sini. PDIP kan pernah menyatakan tidak mau ini dengan PKS. Dengan koalisi, kira-kira gitu kan? Ya. Jadi menutup diri. Menurut saya karena semua kita ini sudah Pancasila, semuanya itu Pancasila. Ya. Hanya di dalam memahami Pancasila, keberagaman itu tetap tercermin di situ. Bahwa ini ada nuansa Islam, ini nuansa sekuler, ini nuansa liberal, kan begitu kan? Ya. Tapi semuanya dalam Pancasila. Nah, karena itu kita harus terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja. Nah, termasuk hari ini ya kita sambut, nggak ada masalah, bagus. Nah, apakah kita tergoda? Motivasinya apa mereka terserah, apa saja motivasinya terserah. Tapi kami dalam koalisi perubahan itu sudah sepakat, kita sudah saling percaya, saling membangun trust, sudah sepakat, kesepakatan sudah dituangkan dalam bentuk piagam, selesai. Nah, setelah ini kemudian masih ada komunikasi itu nggak apa-apa, itu kedaulatan. Melanggar piagam yang sudah ditandatangani? Nggak ada yang pelanggaran di situ. Nggak ada pelanggaran di situ. Jadi masing-masing tetap ada kedaulatannya untuk berkomunikasi Gus, dengan partai apapun. Yang dibayangkan masyarakat begini Gus. Saya yakin keimanan Partai Demokrat. Waduh, segala istiqomah gitu. Tidak akan goyah gitu ya. Ya, kita sudah Gus, tapi yang selama ini masyarakat bayangkan begini ya, kalau kita pakai permisalan begitu ya, calon manten. Yang satu kan Anies Baswedan sudah begadang-gadang akan meminang AHY sebagai cawapresnya. Tapi kok tiba-tiba ini bersandingan dengan yang lain begitu? Itu tidak berminang, itu berkomunikasi. Kalau minang kan mau gandeng untuk masuk koalisinya atau apa. Tapi kan disebut AHY. Salah satunya. Loh nggak apa-apa dong. Dulu Nasdem juga menyebut Ganjar. Ya, meskipun ada yang persoalkan. Inilah kita terbuka. Kita terbuka. Ujungnya adalah dari Pak Anies katanya tidak kunjung ketika turun. kita mau nikah kan, sebelum nikah kan kita sudah mandang siapa. Betul. Nah, kita sudah sepakat. Jadi katanya lamaran dari Pak Anies belum kunjung turun. Jadi dialog dengan siapapun ya ini terbuka aja. Gitu. Loh, dari Demokrat sudah nyepakati sama juga dengan Nasdem dan PKS bahwa urusan wakil presiden semua diserahkan kepada calon presiden. Sudah, mau apa lagi? Oke, ini menarik. Kita tinggal tunggu saja. Ya, jadi Demokrat pun juga sudah komitmen kan dengan itu kan? Oke. Nah, kalau misalnya ada manuver seperti kayak gini, ya,
artinya tidak puas dong dengan komitmen tersebut di Partai Demokrat. Nah, mungkin Mas, ini juga harus di-clearkan dulu manuver seperti apa yang dibilang. Karena tentu yang kita dengar selama ini tidak ada manuver apa-apa. Pertama, sebelum komunikasi dibuka setelah kebetulan Pak Hasto sebelumnya ya membuka komunikasi untuk bersilaturahmi dengan Partai Demokrat, kemudian ada pertemuan kedua sekjen. Sebelumnya sesuai dengan etika politik, kita juga sudah berkomunikasi dengan Nasdem, dengan tim kecil dari Nasdem, dengan PKS dan tim capres tentunya terhadap pertemuan ini. Jadi secara etika politik kita juga sudah ngobrol dulu, sudah ngasih tahu dulu nih sama koalisi perubahan kebetulan, dan setelah itu juga kami juga mengapresiasi dari tim dari Nasdem dan dari PKS menyambut baik komunikasi yang sebelumnya memang sempat tersendat antara PDIP dan Partai Demokrat. Jadi Demokrat tidak melihat ini sebagai godaan. Bukan dong. Godaan dari PDIP. Bukan dong, Mas. Ini saya yang bahaya itu godaan dari setan yang tertipu. Oke, sebenarnya nih Mbak, aku tuh di sini bukan cuman datang sebagai politisi Partai Demokrat, tapi juga sebagai politisi muda yang melihat justru ini adalah komunikasi yang baik antara dua pemimpin muda, antara Mas Ahaye dan Mbak Puan yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang yang selama ini rasanya dilihat publik kurang baik begitu. Iya. Biasanya kalau misalnya dari nyinggung soal muda itu kan biasanya kan agak sedikit agresif ya, kan gitu kan. Ya kan? Di sebelah Anda ini cukup senior loh Mbak Rizka ya. Oh, ini kan jiwa muda yang penting ya Gus ya. Sebelum ke PDI Perjuangan ya, Mbak Rizka semuanya. Hasil itu bisa ada pertemuan di restoran ayam itu di Blok M ya. Iya. Itu apa hasil diskusinya sih? Apa sih yang dibicarain? Itu sebetulnya info nggak ke teman-teman koalisi? Tentu. Sudah ada komunikasi yang sangat terbuka antara. Jadi sama aja lah Mas, kalau misalnya kita ketemu teman, terus udah gitu udah ada pacar, udah ada pasti kan kita ngobrol juga kan ya sama pacar atau sama yang keluarga. Tapi yang dikoordinasikan. Oh iya, sudah. Dan kami menyambut baik kalau bisa dilihat juga beberapa statement dari politisi Partai Nasdem, politisi PKS juga menyambut baik komunikasi ini. Tentu ini bukan. Kayaknya nggak yakin deh kalau cuma ngomongin soal jelang pertemuan Puan Ahaye. Iya. Ya, ada lainnya. Adalah turunan-turunan diskusi-diskusi. Karena kan bertemunya di suatu tempat yang berkah katanya. Iya. Ayam goreng gitu ya. Ayam goreng berkah ya, semoga membawa berkah kan katanya. Kalau yang berkah di masjid atau di gereja. Oh gitu. Jadi godaan itu dari setan yang terkutuk, yang berkah itu dari di masjid atau di gereja. Jangan. Enggak. Tapi tentu kita harus melihat konteksnya. Partai Demokrat tentu berharap bahwa konteksnya tidak disempitkan hanya untuk kontestasi Pilpres 2024. Kita tentu melihatnya ini sebagai sinergi dan kolaborasi dua pemimpin muda. Kalau kita lihat sekarang, tantangan anak muda zaman sekarang tuh makin besar gitu, apalagi tantangan bangsa dan negara saat ini. Jadi rasanya harus ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai. Di kode ke Gus Coy nih, Gus. Iya dong. Jadi maksudnya begini, Anies pilih anak muda dong, gitu, disegerakan, gitu Gus ya. Gimana Gus? Gitu, Anies juga muda. Oh nah. Mas Ahaye muda, sudah gabung di sini, jadi betul. Mas Ahaye pemimpin masa depan. Saya ngobrol sih kurang lebih gini misalnya kalau bikin kita udah mesra nih. Kalau dibikin cameo ya, dibikin cameo-nya Gus ya. Misalkan kan depan-depanan tuh Hasto sama Teguh Rifki gitu kan. Gimana bro? Belum deklarasi juga tuh jadi wakil sampean katanya gitu. Terus kata dia kan, iya nih nggak jelas. Wah, Bu Puan udah nyebut nama brother loh. Iya, gimana kalau diseriusin gitu ya? Iya. Jadi kompor-kompor ya. Bukan. Tapi Mas Ahaye tidak bisa dikompor-kompor. Nah, Oh iya. Oke, kita melihat seberapa serius dari PDIP ini juga karena nama Ahaye ini kan sudah ada dari pernyataan Bu Puan ya, baca pres juga di PDIP. Nah, ini ke Bang Andreas nih. Bang Andreas sebenarnya ini gimmick politik atau komunikasi biasa atau memang ada kejenjang serius sih, Bang? Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Mbak Puan setelah Rakernas itu adalah satu bentuk apresiasi terhadap Mas Ahaye sebagai ketua partai, juga sekaligus respon terhadap apresiasi dari publik. Jadi melanjutkan apresiasi publik terhadap Mas Ahaye. Ya kita kan tahu bahwa dinamika politik yang berkembang di masyarakat dan masyarakat memberikan apresiasi yang lumayan baik gitu terhadap Mas Ahaye gitu. Dan sebagai tokoh muda, ketua partai, orang muda, saya kira Mas Ahaye itu sangat pantas untuk diajak untuk berdialog gitu, untuk melihat bagaimana kepentingan bangsa ini ke depan.
dan menyamakan visi misi. Ya, orang berdialog itu kan tidak ada salahnya kalau apalagi orang-orang muda yang masa depan politik ini masih panjang gitu kan. Kalau kita lihat bicara tentang Indonesia, visi Indonesia emas ke depan, terus kemudian menghadapi bonus demografi ke depan. Nah, inilah tanggung jawab orang-orang muda, pemimpin-pemimpin muda ini untuk ya mempertemukan tantangan dan visi-visi kebangsaannya. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah memecah kebekuan, icebreaker, untuk berbagai macam kebekuan politik yang terjadi baik di dalam hubungan antar kedua partai ini, juga mungkin terjadi di dalam kubu masing-masing gitu. Sehingga dengan demikian dialog dan komunikasi ini ya bisa berjalan lebih terbuka gitu, lebih smooth antara para elit gitu untuk menghadapi ya tahun politik tahun depan nanti gitu. Dan ini satu hal yang positif seperti yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman bahwa respon publik terhadap hal ini sangat positif gitu terhadap dialog-dialog semacam ini gitu. Jadi Bang Andreas, saya kira teman-teman di kubu perubahan pun melihat hal seperti ini sebagai sesuatu yang baik gitu. Dan kita tetap menjaga etika politik di dalam berdialog, berkomunikasi seperti ini. Bang, atas dasar apa sih Bang Andreas mengusik-usik koalisi lain gitu Bang? Kalau dikatakan mengusik-usik atas dasar apa? Pertama, apakah khawatir ya kan gitu? Atau mungkin untuk menambah lagi perolehan persentase Ganjar yang mungkin dari beberapa lembaga survei juga belum tembus-tembus juga tuh gitu loh, belum signifikan juga. Ada yang bilang demi gitu. investasi putaran kedua, Bang. Nggak apa-apa kan, tapi semuanya itu harus mulai dari berkomunikasi, berdialog. Namanya usaha gitu ya. Kemudian hasil ujungnya seperti apa itu sangat mungkin terbuka mengenai hal. Gus Coy kan nggak pernah juga khawatir dengan hal seperti itu kan. Jadi ya di dalam berpolitik itu kita harus melihat ini secara ya positif lah. Kita melihat ini secara positif, di mana orang berdialog, berkomunikasi, bahwa ada hal-hal yang sebelumnya ya tadi saya banyak ditanya juga oleh wartawan bahwa hubungannya sebelumnya hubungan yang dingin. Saya bilang dingin itu tidak berarti tidak ada komunikasi, jangan salah. Di politik itu komunikasi yang terbuka, yang sedang-sedang, yang sedikit tertutup itu biasa itu antara para politisi gitu. Nah, sehingga kalau sekarang ada komunikasi yang lebih terbuka, itu adalah bagian dari melanjutkan tadi yang saya sebut apresiasi terhadap respon dari masyarakat terhadap Mas Ahaye sebagai seorang pemimpin, juga ya memecah kebekuan di dalam hubungan-hubungan yang terjadi selama ini, dan itu adalah hal yang baik karena itulah tugas politik gitu. Sebagai politisi itulah baik Bang Andreas. Ya, tugas dari para pemimpin politik ini untuk melanjutkan respon dari masyarakat, melanjutkan atau memecah kebekuan-kebekuan dalam hubungan-hubungan. Mencairkan suasana Bang ya, karena yang menggoda itu kalau kata Gus Coy hanya godaan setan yang terkutuk Bang. Nah, gitu loh. Dari pernyataannya Bang Andreas, nanti Gus Coy dan juga Mbak Diska boleh berkomentar lagi ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai satu ini. Jadi Gus Coy perlu kita ini nggak? Apa tuh? Tadi cukup banyak spill yang dikeluarkan. Oh iya. Nah, Gus, tapi saya mau ke Gus Coy. Kalau melihat kan ini banyak masyarakat yang akhirnya menarik pertemuan yang akan dilakukan antara Puan dan juga Ahaye ini kurang lebih akan juga menekan Anies Baswedan. Dirasakan nggak oleh Partai Nasdem? Enggak. Kita udah nggak merasakan lagi tekanan-tekanan. Karena sudah biasa ditekan. Sudah biasa ditekan, sudah biasa diintimidasi, ya, sudah biasa udah. Siapa yang menekan dan mengintimidasi? Ya nggak tahu, wallahu alam. Mereka yang tahu dan Tuhan, sama malaikat pencatat. Yang godaan setan yang terkutuk itu tadi. Itu ya. Jadi kita mulai dari proses awal pencapresan Anies, memang di lapangan luar biasa. Ada demo, ada spanduk-spanduk penolakan, dan itu pasti bukan alamiah dari rakyat. Itu pasti ada yang bikin, pasti.
Siapa mereka? Wallahu a'lam. Nah, kita nggak bisa nuduh. Tapi faktanya ada. Kita izin. Kali mau nanya sama Bang Andreas tahu nggak siapa pelakunya? Enggak, dia orang baik dia, termasuk ini kawan Bang saya. Hugo nih, Bang Hugo ya. Iya. Bang Hugo ini teman saya yang paling baik. Jadi Dia tahu semua, dia tahu semua, dia mengerti semua. Tapi tidak mungkin terkatakan. Ya. Nah, dia tahu semua. jadi tekanan untuk Anies bukan Karena tidak dirasakan ya? dia doktor mengerti tentang teori politik, mengerti tentang etika politik. Mahasiswinya di sini loh nih. Kira-kira gitu kan. Ngerti. Nah, apa yang harus diungkapkan, apa yang tidak dia ngerti. Apa yang tidak disetujui di partainya, apa yang tidak itu dia paham. Gus Joy ini. Iya Bang Andreas, komentar Anda Bang Andreas. Enggak, soal yang godaan setan yang terkutuk itu loh, yang menggoda-goda kami itu adalah godaan setan yang terkutuk katanya begitu. Enggak, kalau menebar kebaikan itu pekerjaan malaikat itu. Dan kemarin kan kalau kita ya dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY kan menyampaikan bahwa ya kalau itu menyangkut kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kita menyambut dialog-dialog seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang upaya-upaya ini adalah bagian dari pekerjaan politik untuk kebaikan bersama. Nah, Gus Joy dengan teman-temannya silakan menjaga perkawanan politik yang ada di kubunya Jokowi, yang ada di kubunya Mas Anies gitu. Jadi silakan menjaga kubu, tapi kita tetap melakukan dialog-dialog untuk kebaikan, untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan itu adalah pekerjaan mulia tentunya. Oke, Mbak Diska. Kalau ini dari tadi bilangnya godaan-godaan, sebenarnya kalau yang digoda nih siapa sebenarnya? Mbak Diska, Mbak Diska, kita nggak tahu juga siapa yang menggoda, tapi yang namanya istilahnya kan tadi kan kita hormati koalisi masing-masing, koalisi Mas Anies dengan partai koalisinya. Tapi diajak ketemu juga dan mau lagi diajak ketemu. Nah, gitu. sebenarnya ini konteksnya kita harus namanya jatuh cinta aja awal dari tatapan dan komunikasi loh. Cinta karena terbiasa. Cinta karena terbiasa. Enggak lah. Kalau Partai Demokrat orangnya setia-setia dan juga jelas kita menjaga etika politik begitu. Termasuk jadi ketemu restoran ayam setianya ya. Termasuk setia karena sebelumnya kita sudah komunikasi dulu sebelumnya dengan tim kecil dan juga termasuk di dalamnya ada PKS, ada Nasdem dan ada tim Capres begitu, dan kami jelas sangat mengapresiasi karena PKS dan Nasdem juga menyambut baiklah hal ini. Tentu tapi nggak takut teman-teman di koalisi baper nih? Oh enggak lah, kalau kita kan koalisinya sangat terbuka ya Gus ya. Nah itu dia, sebenarnya ini juga yang harus kita tekankan bahwa ada dua kultur yang sebenarnya kultur yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kultur saling percaya dan kultur untuk saling terbuka. Yang pertama kultur saling percaya yang kita lakukan di antara koalisi perubahan sekarang, kita saling percaya satu dengan yang lain, kita selalu membuka komunikasi terutama untuk di tim 8 sendiri yang mana itu adalah tim koalisi, tim kecil. Juga kultur politik yang terbuka terutama untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Kita nggak mau lah lihat kalau misalnya kita lihat 2019, gimana politisasi dan polarisasi luar biasa karena ada perbedaan. Justru kalau sekarang ada terbuka komunikasi antara dua koalisi yang berbeda, antara Partai Demokrat dan PDIP, justru menurut saya ini harus dilihat sebagai sinergi kebangsaan, di mana nanti bukan cuman, kalaupun nanti kita berbeda layar jelas, karena sekarang kami ada di koalisi perubahan dan PDIP ada di koalisi yang berbeda, tapi kita walaupun berbeda tidak harus saling membenci satu Jadi dengan ini Mas lain. Fadil, dulu setelah kita punya koalisi kan kita juga komunikasi. Betul. Dengan Golkar. Dengan Golkar. Undang Golkar juga ke Nasdem. Iya. Dengan Lawang Pak Luhut aja ketemu sama Surya Paloh itu juga. dia Iya kan? Jadi kan kenapa Jadi bukan harus ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru biasa betul. aja. Karena itu harus biasa. Dan juga sebelum dengan Gerindra ya kan? Betul. Karena kita lakukan komunikasi. Bahkan menawarkan mau juga komunikasi dengan PDIP. Ya kan kami waktu itu. Coba menawarkan ya kita iya kan? Pak Surya waktu itu kan menyatakan bahwa komunikasi bisa dengan juga dengan komunikasi PDIP dengan Bu Mega. Tapi kurang bersambut. Bayu kurang bersambut pada Kenapa saat Bang Andreas kok kurang saya tidak tahu, tapi itu hak masing-masing. Iya, Tapi iya. intinya adalah dari kami itu komunikasi itu memang harus kita lakukan. Oke. Silaturahmi harus jalan terus. Kita ini
semuanya untuk bangsa negara. Mungkin ke pertemuan Puan jangan dan Ahy ini ada menjadi yang pembuka merasa jalan. paling benar, jangan ada yang merasa paling nasionalis, jangan ada yang merasa paling punya hak untuk mewarisi negara ini. Semua rakyat Indonesia punya hak yang sama ya untuk dipilih, memilih, memikirkan negeri ini bagaimana supaya lebih baik. Bang Andreas, Sinergi dan kolaborasi lah. boleh tuh Bang disambut Bang pernyataan Gus Coy Bang. Silakan Bang. Ya, betul apa yang disampaikan Gus Coy. Gus Coy ini kan kawan lama saya tahu apa yang dia pikirkan dan itu Kalau Bang hal yang saya kawan betul. Dan lama, saya tahu tapi juga apa yang pertemuan dia Surya Paloh pikirkan, dengan kenapa- PDIP-nya kapan ini? Kenapa? Ya Gus Coy Pertemuan kan sudah PDIP dengan Surya pagi-pagi. Paloh-nya, dengan Nasdemnya. Kan kita sudah tahu gitu, artinya pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ya kita ini menempatkan diri untuk berbeda ya, tidak apa-apa gitu, artinya kita menghormati Gus Coy dengan dengan pimpinannya, dengan posisinya gitu kan. Dan itu yang sudah terjadi karena inilah dinamika demokrasi yang ada di bangsa ini gitu. Sehingga kalau Gus Coy ada dengan koalisinya untuk melakukan perubahan dan antitesa terhadap kami, ya itu adalah hak dan wilayahnya Gus Coy dong. Jadi ya kemudian bahwa apakah ada teman-teman Gus Coy yang kita ajak untuk berdialog, sah-sah aja gitu. Artinya ini untuk mempertemukan, melihat bagaimana ya antara perubahan dan kemudian antara melanjutkan ini di mana ini poin-poin yang bisa bertemu di dalam proses untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Oke. Ya kan mudah-mudahan setelah Partai Demokrat dengan PDIP, terus kemudian Nasdem dengan PDIP, ini kan semuanya adalah kultur politik terbuka. Nah, Anak muda yang anak Pak Surya muda nih, Paloh. udah yang terbuka, bagus. Nah, kan Gus Coy, gitu kan. Kita ada nggak harus ngelihat waktu itu Pak Surya Paloh menerima kunjungan Mbak Puan, ngerangkulnya itu udah kayak anak. Oh kan iya, gitu. mereka itu hubungan sudah lama. Nah, Sebelum orang lain berhubungan. Sudah ada hubungan antara Nasdem dan ya kan, PDIP. dengan Pak Taufik Kemas, Iya, ya Mbak iya. Puan. Kan manggilnya aja Om. Iya. memanggil aja Om ya. Nah, tadi sempat disinggung perubahan dalam keberlanjutan. Wah, iya, iya. Cuma berani nggak PDI Perjuangan ngegodainnya ke pusat epicentrumnya? Gitu lah ibaratnya kan. Ya Bang Andreas ya. Terima kasih Gus Coy. Terima kasih banyak, Gus Coy, Mbak Mbak Disa. Disa. Kita Oke. semoga baik semuanya. Amin. Bang Amin. Andreas, terima kasih Bang banyak. Andreas, makasih Bang Andreas. Lain kali Oke, ketemu sama Gus Coy di makasih. studio nih Bang. Gus Coy, Merdeka, merdeka. Mbak Diska. Bang.